Manusia tuh ranek sing sempurna. Sayang, kalimat ini tuh sering digunakan untuk perilakunya orang-orang yang bias, orang-orang yang suka menindas, orang-orang yang suka korupsi, orang-orang yang suka mengolok, orang yang suka membuli. Saat ketahuan itu langsung mengatakan, ya namanya manusia. Sehingga kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita ngeluh kepada Tuhan, sesungguhnya dihilangkan. Sehingga kita ngeluh kepada Tuhan, saya kok begini-begini terus, kita nuntut kepada Tuhan, memohon tapi gak dikasih-kasih. Padahal mungkin karena kita tidak muhasabah, karena kita tidak berevaluasi, kita tidak bertafakur. Padahal Tuhan berkehendak kita untuk menjadi dewasa. Tuhan berkehendak kita untuk menjadi cerdas. Bahkan Tuhan berkehendak sesungguhnya ingin menyelamatkan kehidupan kita lahir dan batin. Namun seringnya manusia itu bergejolak dan menolak dengan berbagai alibi. Rekayasa pikirannya itu membuat alibi-alibi. Perilaku merusak yang kita lakukan mungkin kita tidak sadar. Sekali lagi bahwa mengenai kalau masa seumur santri siswa, bahwa sungguh berlaku komitmen, konsisten, sabar, bersungguh-sungguh, tumemen, itu yang membutuhkan waktu panjang. Butuhkan waktu. Tak harus yang tuwek-tuwek, itu yang membutuhkan waktu panjang. Kalau terampil itu gampang. Kowe belajar jamur sedino iso. Kowe belajar mesin 3 wulan bisa. Akan tapi untuk konsisten, komitmen itu yang sulit. Membutuhkan kesabaran dan pengendalian diri. Sehingga anomali-anomali yang ada dari berbagai bentuk penyimpangan yang sesungguhnya itu adalah merupakan cerminan dari kehidupan kita, munculnya masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial, politik, bahkan beragama. Ini adalah ayat-ayat yang sesungguhnya bagi mereka yang ulul albab merupakan pembelajaran bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Akibatnya sering saya sampaikan kita itu berada di suatu sidak, di situasi sidak. Situasi dalam ketidakpastian, dinamis, ambigu, kompleks. Ini sidak yang berbeda. Kalau teman-teman yang lain sidak itu selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Karena istilahnya dulu ini dengan itu ya, situasi tidak pasti, dinamis, ambigu, kompleks dan kompleks, tidak pasti, dinamis, ambigu gitu ya. Sidak. Ya benar, selamatkan Indonesia dengan Al-Quran, tapi tadabburul Quran gitu ya. Tadabburul Quran. Jadi ini juga sudah beberapa kali kita sampaikan, dunia global kedajalan itu bukti merajalela itu apa sih? Kalau memang sudah di zaman dajjal saat ini atau belum atau enggak, kamu sendiri yang koreksi. Setiap orang akan berbeda opininya. Tapi yang jelas bahwa dajjal itu perilakunya samar, rancu, antara benar, ambig, itu enggak jelas. Setiap orang bisa berbicara kebenaran, tapi apakah dia sebagai kebenaran itu enggak jelas. Setiap orang bisa berbicara tentang adil, tapi apakah dia memang pemegang keadilan itu enggak jelas. Untuk mengadili diri mungkin juga enggak jelas. Jadi merancukan kebenaran, akumulasi dari hanya yang bias 2-3 orang yang bohong, kemudian ini menjadi prosentasenya semakin besar. Ingin nyontok, kae wae korupsi gak popo, gak ketangkep, pengen korupsi, kae bohongi, pengen bohong. Akhirnya terjadilah akumulasi. Itulah sesungguhnya disebut zaman dajjal. Akumulasi perilaku anomali. Yang semula itu anomali puting beliung hanya di satu tempat,
Kemudian dulu hanya ada di daerah tertentu, hanya di tengah laut. Karena perbedaan suhu elevasi, suhu, temperatur, sekarang ini sudah berada di daratan. Dan sekarang sudah di tengah daratan. Dan banyak dari setiap banyak daratan itu banyak bermunculan yang namanya bisa jadi angin topan, angin puting beliung. Banyak banget. Maka inilah yang disebut sebagai zaman Dajjal. Berlaku samar. Wong wis judeg bingung nganggo kopiah berarti wis kiai kan gitu. Padahal banyak ngene iki tinggi macul barang. Kemudian juga puncak kebohongan. Perilaku yang salah dibenarkan, dibela, perilaku yang benar disalahkan karena unsur material, karena unsur jasad, karena unsur lahiriah. Perilaku ego tidak peduli, ini merajalela. Dasar perilaku orang yang soleh yakni maslahah itu sudah tidak menjadi orientasi. Kehidupan beragama berada di dalam anggapan-anggapan. Agama itu kita selama ini beragama atau hanya anggapan? Kan begitu. Kalau boleh membuat suatu analisa ke fakta bahwa kita sebenarnya selama ini adalah agama kita adalah tafsir agama. Kita itu adalah berada di dalam tafsir agama. Anda nggak beragama selama ini, Anda harus jujur. Anda itu beragamanya tafsir agama. Kalau kamu sekolah di sini menggunakan tafsir Jalalain, kalau muda di sini tafsir Al-Manar, kalau di sini tafsir Al-Hadi, kalau kamu di sini tafsir A, tafsir B, tafsir C, kan begitu. Kita beragama kita selama ini adalah agama tafsir, tafsir agama. Urung ditambah setiap kepala nafsiri diwi-diwi, tambah neh. Setiap kali disebut tokoh harus membuat tafsir. Maka kita beragama kita dalam kendali, dalam kehidupan tafsir agama. Pengikut Nabi Muhammad bukan, Anda pengikut tafsir agama. Nesu. Karena faktanya begitu. Pengikut kan harus kenal. Lebih parah nih, Al-Jalalain. Kowe ngikuti tafsir Jalalain, agama Anda. Tapi nggak kenal karo sing gawe Jalalain. Nah, itu sebenarnya lebih parah. Awak dhewe iki lho. Yes. Kemudian di zaman Dajjal ini juga orientasi kehidupan pada parameter pengetahuan yang lahiriah jasad. Tidak bisa membedakan antara wawasan dan ilmu, wawasan, pengetahuan dan ilmu. Ini rancu namanya. Itu rancu. Jadi itu untuk dasar sebuah. Makanya untuk apa sih sebetulnya manusia itu hidup? Fa'aina tadhhabun. Di dalam sebuah ayat tersebutkan fa'aina tadhhabun. Apa lo tujuanmu di dunia ki lo apa? Apa tujuanmu? Fa'aina, bagaimana kehidupan kamu? Tadhhabun. Kamu itu mau pergi kemana? Jadi kalau kita nanti sebenarnya nanti ada kalau mau akan melakukan sesuatu, cara menghitungnya seperti apa, cara muhasabahnya seperti apa. Quran ini sebenarnya langsung dijawab sih. Fa'ina tadhhabun. Saya bahasakan bebas saja. Kamu itu mau pergi kemana? Kowe iki jadi santri mau kemana? Kamu jadi ustadz mau kemana? Kamu mengajar itu mau kemana? Kok gampang bingung, gampang panik? Kok terus kurang? Kowe iki arep nyapa? Golek duit, memperbanyak harta tumpuk itu untuk apa? Ojo nganti melarat iki nyapa gitu. Saat kita nggak mengetahui tentang kamu mau kemana, tapi untuk kamu mau pergi kemana harus tahu juga komponen diri kita. Tapi ini di dalam ayat in huwa illa dzikra lil alamin. Jadi pada saat kamu tuh mau pergi kemana sih? Ngapain kamu? Jangan pernah berpikir bahwa
harta benda, jabatan, kesuksesan, ukuran material dunia itu akan menenteramkan, membahagiakan. Jangan pernah berpikir begitu. Ayat ini kan begitu, maksudnya begitu loh. Kemana? Intinya itu kenali huwa, dia untuk kamu tetapkan zikir, kamu tetapkan lil alamin sebagai induk. Selama ini induk ilmu itu adalah filsafat. Kalau orang akademik mengatakan induk ilmu itu filsafat, kemudian akan terbagi-bagi filsafat itu. Itu saja. Kalau orang berpendapat kan boleh-boleh saja. Kalau saya berpendapat seharusnya ya ekonomi. Orang itu berpikir butrek itu mergo ya ekonomi kan gitu. Seharusnya ekonomi kan gitu. Kalau itu saja, kalau berbantah-bantahan kusir gitu ya. Tapi Quran sudah menjawab, induknya apa? Ilmu, makrifat, itulah induk ilmu. Ilmu makrifat, ilmu mengenal Tuhan. Sungguh saat inhuwa, sungguh saat dia itu telah diletakkan di dalam dada, maka ada ingatan di dalam hati, di semua aktivitasnya itu akan menjadi induk ilmu. Semua wawasan akan menjadi ilmu. Tapi itu khusus bagi mereka yang berkehendak berada di dalam sirotol mustaqim, berada di dalam mustaqim. Liman sya minkum an yastaqim, mereka yang memiliki kehendak kuat untuk berada di dalam apa ke yastaqim, mereka yang yakumu qiyaman mustaqim, mereka yang berada di dalam ketetapan keselamatan di dunia, akan tapi tahu akhirat, di dunia tahu kehidupan batin. Itulah sesungguhnya yang kita perlukan, itu inti kehidupan. Kalau kita nggak tahu inti kehidupan, kita akan mudah panik, kita akan mudah bingung ya. Inti kehidupan berdunia, inti kehidupan berakhirat. Bapak-bapak yang berbahagia, rahimakumullah jamaah. Jadi kita membangun satu mental ya, pemikiran sebagai mindset. Kehidupan berdunia lahiriah jasad ini tempatkan sebagai instrumen alat atau instrumen. Kamu tahu bedanya antara komponen sama instrumen? Kalau komponen itu adalah bagian-bagian yang jika disatukan menjadi bagian satu kesatuan yang utuh. Mobil itu komponennya ada roda, ada setir, ada lampu, ya, itu komponen. Tapi kalau instrumen itu adalah alat. Manusia ini secara komponen, struktur kejadian manusia itu ada otak, ada mata, ada telinga, ada organ luar, ada organ dalam, itu komponen. Tapi kita juga harus mengetahui itu sebagai instrumen. Kemudian kamu hidup ini atau sebagai komponen, kan gitu. Kalau kamu nggak tahu kehidupan kamu itu sebagai bagian dari komponen komunitas, kamu akan nyeblang, judek ekonomi, judek apa pamer gak iso, judek ada orang luar nganggo sesuatu, kelambi anyar, kuis bingung, anakku kok gak iso, kamu akan mudah bingung. Saat kamu gak mengetahui tentang diri, kehilangan jati diri namanya, karena kamu gak tahu tentang komponen manusia, kamu gak tahu kamu sebagai instrumen. Banyak yang resign itu karena gak tahu instrumen dan komponen gitu loh. Banyak kerja di kene kemudian gak kerasan pindah wis di pomosda. Alasannya karena wong tua, karena nunggoni wong tua, nggak apa-apa. Tapi kalau alasan ekonomi ini sebenarnya kebodohan. Kayak gitu, contoh begitu loh. Itu berarti nggak tahu instrumen, nggak tahu unsur kejadian manusia.
Sebagai contoh begitu. Artinya berarti ini nggak visioner. Harus dibenahi dulu, nggak mungkin ini langsung ditunjuk menjadi unsur manajemen. Pasti rusak. Pada saat kita nggak tahu unsur kejadian manusia, instrumen manusia, kita sebagai instrumen atau kita itu bagian dari komponen gitu loh. Kamu dulu utek diri kamu itu sebagai instrumen atau komponen, kan dua-duanya. Kalau kita tahu unsur struktur kejadian manusia, maka kamu tahu fungsi, tahu tugas. Pada saat seseorang itu bingung apa yang harus saya lakukan di jero pomos, dia bingung pomos, ini contoh ya. Saya kok bingung apa yang harus saya lakukan? Kebingungan begitu. Ini berarti nggak tahu dia itu sebagai bagian dari instrumen. Dia nggak tahu. Makanya kan ini ketepatan ya sebagai satu fungsi. Saya nggak sebut apa-apa begitu, tapi karena sejujurnya juga di dalam Undang-Undang 45 tidak tertulis telah mencapai kemerdekaan, tapi adalah menghantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan.